orang yang dapat berkah itu cirinya dia akan mendapati banyak tambahan-tambahan kebaikan dalam hidupnya. Karena berkah itu tidak diartikan kecuali dengan kalimat ziyadatul khair, bertambah nilai-nilai kebaikannya. Nah, kalau teman-teman menunaikan sholat subuh dengan baik, menurut Nabi SAW, di antara indikator keberhasilannya, dia mendapatkan keberkahan. Artinya, itu kita harus tunjukkan keberhasilan penunaian sholat ini dengan penambahan nilai-nilai kebaikan yang diterjemahkan dengan sifat dan sikap kita di hari ini. Jadi kalau sikap kita hari ini tidak lebih baik daripada hari sebelumnya, berarti ada yang kurang sempurna dalam penunaian sholat subuh kita di hari ini. Tunjukkan dengan rencana kita bahwa hari ini mata kita akan melihat segala yang baik saja. Tunjukkan dengan lisan kita bahwa hari ini kita hanya akan berucap yang baik-baik saja. Demikian rencanakan di hari ini, sampai dengan kita tidur nanti, kebaikan-kebaikan apa yang antum akan kerjakan. Sebab kalau tidak direncanakan, itu biasanya tidak akan terukur apa yang akan kita kerjakan. Demikianlah waktunya disebut dengan subuh. Sering saya katakan dari kata asbah. Wasubhi idza tanaffas. Demi waktu subuh kalau sudah tiba itu, bersamaan dengan nafas yang kita keluarkan, pekerjaan kita itu sudah jelas apa yang mau dikerjakan. Karena itu orang Arab kalau sudah mengatakan asbah itu maksudnya di hari itu dia sudah punya rencana, siap tuh, jelas. Antum mesti jelas di jam 7 mau kemana, jam 8 ada di mana, jam 12 seperti apa, zuhur nanti mau salat di mana, asar mau jamaah di mana, maghrib mau jamaah di mana, isya mau di mana, mesti jelas. Sebab kalau tidak jelas nanti tidak akan terukur dan tidak teratur. Mau jamaah-jamaah, mau tidak, mau ke masjid, mau tidak juga tidak. Saya tanya sekarang hari ini mau baca Quran berapa ayat, mau menghafal Quran berapa banyak, mau sedekah di mana, mau infak berapa, mesti punya ukuran. Kalau sudah terukur jelas nanti enak antum beramal. Ya, kalau bisa mungkin antum tuliskan dulu lah, bikin catatan dulu, ukur dulu, keluarkan semua amal soleh yang pernah disebutkan dalam Al-Quran, lalu ukur diri sampai hari ini sudah berapa banyak yang dikerjakan. Bisa antum turunkan tuh satu-satu tuh. Maaf ya, misal sholat, ada berapa jenis sholat? Ini sederhana sebetulnya, cuma menjadi penting untuk kita. Sholat yang selain fardu ada sunnahnya. Sebutkan jenis sholat-sholat sunnah itu. Ada rawatib, ada sholat mutlak, ada tahajud, ada sholat sunnah wudhu, ada sholat sunnah qobliyah, ba'diyah, macam-macam turunkan. Nah sepanjang antum hidup sampai sekarang, berapa di antara jenis sholat itu yang belum pernah antum kerjakan? Jangan-jangan diberi kesempatan hidup untuk menyempurnakan itu dulu. Nanti itu yang akan dicari. Kan hadisnya jelas. Saat wafat itu kembali kepada Allah, yang dihisab pertama itu sholatnya. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamati as-salah. Hal pertama yang dihisab oleh Allah saat di hari kiamat itu sholatnya. Hati-hati. Ya idza saluhat sairu amali. Kalau baik sholatnya, ini menjadi petunjuk akan baik semua amal yang lain. Wa idza fasada sairu amali. Kalau jelek sholatnya, maka menjadi petunjuk pada buruknya amalan yang lainnya. Kalau kurang nanti yang dicari adalah sunnahnya. Cari. Ya, cari. Hal binat tatawu, kata Allah kepada para malaikat. Coba cek apakah dia pernah mengerjakan amalan sunnah enggak? Cek semuanya. Nah mumpung masih hidup, coba rinci amalan sholat sunnah itu. Cilunkan pelan-pelan. Pelan-pelan coba lihat. Setelah itu yang kedua zakat. Selama hidup udah pernah berzakat belum? Kalau belum pernah zakat, coba usaha supaya bisa zakat sebelum wafat. Ayo motivasi diri. Walaupun mungkin nilainya tidak sebanyak yang lain, tapi keikhlasannya hadirkan lebih banyak daripada yang lain. Itu ukurannya. Berbahagialah karena ukuran amalan itu terletak pada keikhlasan. Bukan terletak pada kuantitas berapa yang dikeluarkan. Maka dengan itu ada peluang kita untuk berlomba dengan yang lain. Dulu Bilal, teman-teman sekalian, kalau sudah waktunya mau tiba menyembelih itu kurban, yang lain sembelih kambing, yang lain sembelih kemudian unta macam-macam, beliau ngukur diri. Saya nggak bisa nih dapatkan kambing, cuma nabung. Apa yang didapatkan? Ayam. Memang secara fikih kurban tidak ada dengan ayam, tapi beliau bersedekah dengan ayamnya. Dipotong itu kemudian dibagikan. Yang dilihat bukan kambingnya, yang dilihat bukan untanya. Seberapa banyak kekuatan kita untuk ikhlas mengumpulkan dan melakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan ayam tidak dihitung sebagai kurban, bukan kurban namanya, tapi sedekah. Tapi dilihatnya jangan pada bentuk sedekah atau kurbannya, dilihatnya bagaimana kesungguhan seseorang itu untuk mewujudkannya. Diukur lagi setelah itu terus sampai dengan yang terakhir puncaknya. Demikianlah seharusnya kita memetakan kehidupan sehingga hidup ini terarah. Ya tidak cuma
bolak-balik menjalani kehidupan dunia. Bangun, tidur, udah bangun, tidur lagi. Habis tidur, tidur lagi. Tidur lagi. Ya, apa yang didapatkan? Nah, karena itu mari kita perbaiki sampai dengan saat ini, dan insya Allah kita akan lanjutkan, karena juga ada orang sholatnya banyak dikerjakan, sunnahnya banyak, tapi sayang sekali apa yang dikerjakan kualitasnya belum seperti yang diinginkan oleh Nabi SAW. Untuk itu kita pelajari di hari ini dengan harapan semoga apa yang kita dapatkan ini meningkatkan status kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Menurut sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dan ini dinukil kemudian oleh para ulama, termasuk Syekh Muhammad Hashim bin Ash'ari, yang pendiri Nahdlatul Ulama itu menulis kitab Adabul Alim wal Muta'allim di bab yang pertama. Ya, al-babul awal. Babnya berbunyi fadl ilmi wal ulama wat ta'lim wat ta'allum. Di paragraf yang kedua, baris yang pertama, beliau menyebutkan kalau seseorang kemudian beribadah didasari dengan dasar ilmu terlebih dahulu. Jadi belajar, habis itu kita praktekin. Bedanya dengan orang yang cuma ibadah tanpa dasar ilmu. Di orang yang cuma menghafal, nih bacaan sholat, hafalkan ini. Ini hafalan, ini bacaan. Tapi nggak tahu dasar ilmunya. Kenapa dia bertakbir? Kenapa baca ini? Kenapa mengerjakan ini? Nah itu beda pahalanya 700 kali lipat. Jadi kalau yang cuma sholat saja nggak tahu apa yang dibaca, nggak ngerti apa yang diungkapkan, ya sah secara hukum, dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam, sah semuanya. Fikihnya, gerakannya benar, bacaannya bagus. Itu berapa pahala yang didapatkan? Dalam keterangan Al-Quran di surah ke-6 Al-An'am ayat 160, itu 10 pahalanya. Man jaa bil hasanati, siapa yang mampu mengerjakan satu amal kebaikan, falahu asyru amthaliha, maka dia mendapatkan 10 nilainya, hasanah. Dan sholat di dalam Al-Quran disebut dengan hasanah. Quran surah 11 ayat 114. Aqimis salata tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibna sayyiat. Tunaikan salat di 2 siang itu. Ya, dari mulai pembuka subuh sampai ke zuhur. Wa zulafan minal lail, sampai ke malam, dari mulai matahari terbenam, ya di situ zulafa itu terpeleset. Terpeleset itu kan ke bawah, tenggelam ke bawah, maksudnya maghrib, sampai ke isya. Ya, bayangkan subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, kerjakan. Innal hasanat, salat-salat itu disebut hasanat. Sungguh salat-salat itu melahirkan banyak kebaikan. Kalau antum kerjakan banyak kebaikan, otomatis ini hukum Quran, itu akan menutup keburukan-keburukan. Tadi malam saya sampaikan rumus pahala dan dosa. Ini lihat, hasanah itu amal baik yang bernilai pahala. Rumus dalam Qurannya, hasanah itu akan menghapuskan sayyiat. Sayyiat jamak dari kata sayyiat atau su di sini. Nih, jamaknya sayyiat. Ini jamaknya hasanat. Demikian. Yang ini melahirkan dosa, yang ini melahirkan pahala. Nah, kalau Anda berbuat satu kebaikan nilai hasanah, ada pahalanya. Pahala ini ketika dikerjakan akan otomatis menutup dosa. Jadi kalau dapat 1, dosanya 1, selesai. Ini habis. Jadi nggak punya pahala, nggak ada dosa, kosong. Beruntungnya kita, Allah Maha Rahman. Setiap dosa dituliskan 1 nilainya. Setiap pahala dituliskan 10 nilainya. Jadi kalau kita kerjakan sholat, ini nilainya ini 1 hasanah. Kalau hasanah 1 berarti 10 poinnya. Dari mana rumusnya? Quran surah ke-6 ayat 160. Man jaa bil hasanati, siapa yang mengerjakan satu kebaikan bernilai pahala, falahu asyru amthaliha, dapat 10 poinnya. Tapi kalau Anda mengerjakan keburukan, 1. Awas, fala yuzda illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Gak akan dibalas kecuali 1 aja, 1. Ngerjakan kebaikan 10, dosa 1. Udah, 1 sehingga antum masih punya bekal. Cuman persoalannya, berapa kali antum berbuat dosa dalam sehari? Itu masalahnya. Sholat 5 kali, dosanya 50 kali, sama-sama aja. 5 kali 10, 50, dosa 50 kali. 50 kali ini baru dosa mata. Coba lihat, salah lihat videotron, salah lihat di handphone, salah lihat di televisi, salah lihat di majalah yang dibuka, salah lihat di koran. Silakan cek. Coba dibuka lagi. Apa yang antum lihat belum tentu itu menunjukkan nilai kebaikan. Itu baru mata, belum lisan, belum telinga, belum kaki. Kalau diakumulasikan, jangan-jangan masih banyak yang ini dibandingkan yang ininya. Sedangkan cita-cita pengen ke surga. Bagaimana bisa terwujud?
Ya, karena itu konsepnya adalah perbanyak sehingga yudhibnas sayyiat. Dari mana Ustaz tahunya tafsiran ini? Dari Nabi SAW. Kata Nabi, as-salawatu ila salawat, wal jumu'atu ila al-jumu'ah, wa ramadan ila ramadan, kafaratun lima bainahunna, ma lam takunil kabair. Salat satu ke salat lain, Jumat ke Jumat, puasa ke puasa bisa menggugurkan dosa-dosa, menghapuskan kesalahan-kesalahan. Selain dosa besar, itu harus diisi dengan tobat yang benar. Otomatis tuh. Nah ini, kalau Anda isi ini ibadahnya dengan ilmu, maka naik status yang ini. Misal, maaf ya, sebelum sholat belajar dulu. Kenapa saya takbir begini? Kenapa saya mengucapkan Allahu Akbar? Kenapa saya bacanya kemudian yang wajah tuh? Kenapa bacanya Allahumma ba'id? Kenapa bacanya Allahu Akbar kabir? Antum paham ini. Sehingga ketika antum sholat, karena mengerti apa yang dibacakan, bisa mendalami isinya. Itu status pahalanya langsung naik, kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan beliau adalah murid Nabi yang paling dekat dengan Nabi dalam pemahaman Al-Quran. Dari sejak dininya, sampai ketika Nabi wafat, usianya masih 13 tahun, sudah hafal 2000 hadis. Orang yang didoakan dengan Nabi dengan doa yang sangat indah. Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Ya Allah, mohon pahamkan Ibnu Abbas ini, ya Allah, pemahaman tentang semua nilai-nilai agama, hukum-hukumnya, dan buat ia memahami apa yang tersulit untuk dipahami. Takwil. Ibnu Abbas disebut dengan turjumanil Quran, orang yang mampu menerangkan isi Quran dengan sangat detailnya. Teman-teman, beliau mengatakan, kalau Anda mengerjakan sesuatu ibadah dengan ilmunya, maka naik status pahalanya 700 kali lipat. Ma baina darajataini khamsumi'ati sanatin. Antara jarak satu keduanya, satu kedua, dua ketiga, tiga keempat, sampai ke 700, setiap jaraknya 500 tahun. 500 tahun. 500 tahun. Bayangkan, kalau antum sholat Allahu Akbar, satu keduanya 500 tahun, seakan-akan antum sholat 500 tahun. Bisa nggak Anda sholat 500 tahun tanpa berhenti? Nah, ini jangan dipandang sebelah mata. Karena mandang sebelah mata itu nggak jelas, coba aja tuh. Pandang seluruhnya. Ya, pandang seluruhnya, lihat, ini nggak akan kelihatan kalau bicara pahala, bukan di dunia, tapi akhirat nanti. Nanti sebelum meninggal akan ditampakkan tuh apa kebaikan-kebaikan kita. Dan itu yang akan memberikan respon bagaimana cara antum pulang. Kalau banyak dosanya sesuai kebiasaan, banyak dosa ditampakkan dosa. Makanya banyak gelisahnya, gelisah, takut, kadang-kadang mukul sana sini, meracau tidak karuan. Demikian. Tapi kalau antum banyak berbuat kebaikan, kebaikan yang ditampakkan enak, di pulangnya itu tidak terasa. Panggilannya tenang. Karena antum sudah tenang, maka jiwanya pun pulang dengan tenang. Turunlah Quran surah ke-89 itu. Ayat 27-30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulang, lihat gitu. Ada yang cuma sambil melihat, tidur-tiduran, dan pulang, meninggal. Ya, enak tidurnya. Lihat di bagian belakang tuh, tidur-tiduran, meninggal. Kan? Ya. Sebelumnya, please like dulu video ini, klik tombol like, dan yang paling penting, klik tombol subscribe bagi yang belum. Karena